南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Selamat malam, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bagaimana bisa menjadi bodhisattva ya dalam kehidupan ini. Dikatakan dari celi lita, memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Buddha Dharma dibagi menjadi dua aliran besar ya. Nah, kebanyakan yang boleh dikatakan zaman dulu Xiaochen dan Taochen atau Hinayana dan Mahayana. Sekali lagi dulu zaman Buddha di India, Hinayana dan Mahayana itu jumlahnya tetap sama, tetapi tekadnya yang berbeda. Yang mengambil tekad bodhisattva adalah ia yang mau membebaskan dirinya dulu, baru membebaskan orang lain. Yang hanya memikirkan dirinya sendiri, nah itu berbeda. Lalu kemudian kalau kita pikirkan lagi bahwa ini bukan masalah aliran Hinayana atau Mahayana, tetapi masalah tekad, kebesaran hati, kebesaran jiwa. Maka dikatakan ke atas sangat luas sekali, ke bawah menjadi sangat universal. Bodhisin atau bodhikita. Bodhikita adalah prinsip basic yang harus dimiliki oleh seseorang ketika mau mengembangkan dirinya menjadi Buddha. Jadi ketika seorang mempunyai tekad untuk menjadi Buddha, dimulailah dengan nama istilah bodhisattva. Berarti dia memiliki jiwa Buddha yang tumbuh di dalam dirinya. Lalu kemudian dimulai daripada semua atau Sravaka Buddha. Banyak kita menstart menjadi Sravaka dulu. Sravaka Buddha berarti dia yang telah mencapai tingkat kesucian bagi menjadi 4 Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahata. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan Yuan Po. Yuan adalah Paceka Buddha. Paceka Buddha adalah Buddha yang terkondisi mencapai pencerahan sempurna karena jodoh, ya jodohnya. Jadi jodohnya dengan sama-sama Buddha apa bedanya? Paceka Buddha dengan sama Sang Buddha memiliki perbedaan bahwa Paceka Buddha tidak bisa mengajarkan ajarannya mengajak orang sampai mencapai kesucian seperti yang diperolehnya. Jadi hanya bisa ngajar, kayak saya gini bisa ngajar, tapi tidak bisa menggiring orang mencapai Anantara sampai Sambodhi. Kemudian bukan berarti tidak pintar, semua menguasai bahan, semua menguasai apa, tapi tidak punya kemampuan untuk mensucikan orang. Gitu. Lalu ada yang disebut dengan bodhisattva atau bodhisattva. Bodhisattva adalah mereka makhluk-makhluk yang berusaha untuk memotong semua kilesa, lalu kemudian memberikan manfaat bagi banyak orang dan orang lain, sampai membawanya ke pantai seberang Nibbana. Nah, dengan mengembangkan bodhikita atau bermanfaat bodhisattva selalu punya tekad untuk menolong semua makhluk tanpa kecuali. Di sini dia ajarkan bahwa dalam Mahayana Chuang Yenching Lun disebut bahwa ada beberapa yang disebut dengan besar di dalam Mahayana punya 7 makna. Yang pertama adalah Yenta yang jodohnya besar. Kenapa bisa disebut dengan jodohnya besar? Dalam praktek pelatihan diri, seorang praktisi bodhisattva ini juga memiliki yang disebut dengan pelatihan tanpa batas. Pelatihan tanpa batas ini mencari jodoh dari ujung ke ujung, dari tanah Buddha satu ke tanah Buddha lain. Maka dikatakan Ikie Pofa dan Chungzeng, bahwa Uliang Shu Toro, bahwa tidak ada pelatihan yang terbatas. Melatih diri semua adalah tidak terbatas. Lalu bisa menyebutnya sebagai Yuan
Ternyata itu jodoh yang besar. Karena apa? Rakitan mau belajar dhamma oleh lapisan semua makhluk memang tanpa batas. Manusia yang belajar dhamma kelihatannya sedikit, tapi makhluk-makhluk yang mau belajar dhamma ternyata banyak. Kenapa? Karena mereka bisa terbantu, bisa naik karena dharma. Yang kedua, sinta. Sinta artinya actionnya besar. Actionnya besar atau bisa disebut sebagai praktek yang besar. Dikatakan bahwa praktek dari bodhisattva itu sangat luas dan besar. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, terus juga bisa mengendalikan diri sendiri, tetapi juga menolong dan mengendalikan, memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga disebut miao xing qi chu. Miao xing qi chu adalah praktek pelatihan perdasi yang terbaik. Sehingga disebut prakteknya besar. Yang ketiga adalah kebijaksanaannya besar. Banyak mengatakan bahwa praktek bodhisattva ini banyak gangguan. Karena untuk menjadi orang baik tidak mudah. Apalagi untuk menjadi bodhisattva ada pengorbanan. Pengorbanan atau apapun harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Dengan melihat kebijaksanaan dan melatih kebijaksanaan, observasi terhadap kebijaksanaan, baru bisa mengenali dunia ini. Bahwa dunia ini dicengkeram oleh duka. Untuk mengatasinya hanya satu, tidak ada aku atau uwo atau masalahnya anatta. Kenapa harus mengatasi permasalahan dunia dengan anatta? Karena kunci keberhasilan atau kesuksesan daripada kebijaksanaan Buddha adalah tanpa aku. Justru Buddha tidak menganjurkan kita menjadi aku yang besar, ego yang sangat sempurna, ego yang sangat berlebihan. Tapi Sang Buddha bukan tanpa aku. Kalau sudah tanpa aku, tiada milikku, bukan barangku, bukan anakku, dan semua tanpa aku ini adalah pelepasan. Bagaimana bisa melepas? Bagaimana bisa memberi? Bagaimana bisa berdana? Dalam konsep tanpa aku. Nah, tanpa aku yang terdalam adalah bahwa kita sudah tidak lagi memiliki ego dalam diri kita. Yang keempat adalah kerajinan yang sangat dahsyat atau sangat besar. Bahwa semua bodhisattva melatih diri dengan mengandalkan bahwa dalam satu lapisan karma, dalam lapisan kalpa yang tanpa batas, kita selalu mengembangkan hati dan jiwa yang besar. Fakwan asin, jiwa yang besar, hati yang besar. Qing Xiu Ujian, bahwa dalam melatih diri kita tidak ada batasan atau tidak ada boundaries. Lalu kemudian bisa memperoleh tingkat kesucian apapun itu. Ini disebut sebagai buah kebesaran daripada kerajinan. Yang kelima adalah fata atau suatu pujian yang sangat besar. Konsep bodhisattva bagaimana bisa memberikan kemudahan dalam memuji. Fata, gitu ya. Artinya bahwa bodhisattva itu tidak lupa memberikan pujian. Apa ya namanya istilahnya? Campucin busa itu dia selalu berajali kepada siapapun, dan dia selalu menyebut nama Allah. Ada siapapun, termasuk binatang, termasuk manusia, termasuk makhluk lain. Campucin busa ini dia betul-betul dengan tulus memberikan penghormatan. Ya, jadi bisa dilihat bahwa memberikan penghormatan juga adalah atau pujian adalah satu bagian dari pelatihan diri. Kenapa? Karena kita dengan melatih ini kita bisa membuat semua menjadi seimbang ketika kita menghadapi kelahiran dan kematian, seimbang ketika kita menghadapi perubahan dalam diri kita, seimbang ketika kita melihat bahwa setelah meninggal memiliki kondisi yang bahagia, bebas, tidak ada pemelekatan, bisa menolong semua makhluk. Dan karena itu disebut seperti kemudahan yang sangat besar.
wei usowe itu artinya tidak apa-apa, usowe tidak takut, tidak cemas, atau usowe itu nggak peduli ya, bukan nggak peduli terhadap penderitaan makhluk lain, tapi usowe itu maksudnya tidak hitung-hitungan, ya tidak hitung-hitungan, juga tidak berpikiran, aduh kalau dilukai dipikirin, terus kalau disakiti terus dipikirin. Usowe itu artinya manusia bisa melepas, ya udahlah itu loh usowe. Nah, serta adalah tugas yang sangat besar, bahwa semua bodhisattva memiliki tugas yang sangat besar. Oleh karena itu, mengatasi kelahiran dan kematian dari semua makhluk, melihat segala sesuatu itu muncul karena sebab, melihat segala sesuatu itu muncul karena akibat, dan meninggal atau namanya lenyap karena sebab dan sebabnya hilang, prosesnya hilang, maka semuanya bisa lenyap. Bagaimana kita bisa memasuki nibbana sebagai kebijaksanaan tertinggi, yang bijaksana tertinggi? Ini adalah pekerjaan yang sangat besar bagi bodhisattva. Jadi kerjaan bodhisattva itu apa? Mendorong semua makhluk menuju nibbana. Itu adalah kerjaan. Terus bodhisattva di mana? Masuk apa enggak? Orang udah pernah masuk, jadi pintunya aja. Kemudian mencari lagi siapa yang berjodoh dengan kebebasan nibbana. Para bodhisattva besar ini kebanyakan melatih dengan sungguh-sungguh, setelah disebut sebagai kebesaran daripada jiwa bodhisattva. Juga yang mau bertekad mengembangkan bodhicitta, mewujudkan, menolong diri sendiri dan orang lain selilita, menolong diri sendiri dan orang lain. Ini disebut sebagai pelatihan diri daripada bodhisattva. Memperoleh semua makhluk punya nahkoda, menjadi nahkoda bagi semua makhluk. Di dalam Sadara Pundarika, di situ dikatakan banyak perumpamaan. Ada perumpamaan tentang kereta kambing, kereta rusa, dan kereta sapi. Kereta sapi ini gede, warnanya putih, tapai begitu. Ketika semua mendengar adalah saya memerintahkan semua makhluk, tapi apa yang dilintaskan semua makhluk di sini bisa dikatakan kemudahan bagi semua makhluk tidak sama. Ada makhluk-makhluk yang begitu senang dengan kereta kambing yang kecil, ada yang senang dengan kereta kerbau yang luas. Jadi semua makhluk aja memiliki kecenderungan untuk memilih kereta yang sendiri sesuai dengan karakter, sesuai dengan sifat dan kebutuhan. Para bodhisattva punya tekad untuk menolong semua makhluk tanpa kecuali, pokoknya sampai ke pantai seberang. Apapun kendaraannya, apapun keretanya akan dibawa sampai ke pantai seberang. Menolong semua makhluk adalah bagian dari pekerjaan bodhisattva, sehingga disebut dengan Mahayana, kendaraan besar. Di dalam sosial kemasyarakatan kita, banyak orang mudah mengatakan bahwa menolong, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Yaitu artinya ini di sini bisa lihat bahwa orang tua yang kebanyakan egois, memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Oleh karena itu, di dalam masalah-masalah biasa, kata wo ini harus dijelaskan. Kata wo atau aku ini memiliki konsep yang sangat dalam, bahwa diri sendiri, apakah itu wo aku adalah diri sendiri? Ternyata bukan. Apakah aku ini adalah milikku? Ternyata juga bukan.
Apakah aku ini tiada aku? Nah, seperti itu ya kalian. Jadi kita bisa melihat bahwa keakuan ini semua tidak sama. Pandangan orang tentang aku. Ada yang bilang mau makan maunya enak, ada makan maunya yang paling gede dulu, ada apa yang gede dikasih. Jadi tolong jangan kesini kalau ngantuk saya. Oke, lanjut ya. Bodhisattva harus mempunyai jiwa yang besar. Nah, lalu kemudian tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi melatih cinta kasih untuk menolong semua makhluk. Ini adalah semangatnya. Lalu kemudian bagaimana menjadi bodhisattva dalam kehidupan manusia? Bodhisattva yang kita kenal kebanyakan bodhisattva yang tingkat tinggi, yang menjadi penolong, yang biasa disembayangi atau dipuja. Lalu bagaimana kita bisa melihat semua makhluk bisa menjadi bodhisattva? Praktek pelatihan apa yang membuat semua makhluk bisa terbebas daripada segala macam bentuk loba, dosa dan moha? Bahwa kita harus menyadari bahwa semua makhluk itu menderita. Ike itu seto sekua itu artinya menderita. Semua makhluk penuh penderitaan. Lalu ada dua macam pendapat atau pandangan. Yang pertama adalah tolonglah diri sendiri. Lalu kemudian tolonglah orang lain. Nah, dengan sendiri menolong diri sendiri dulu, ini kita jadi mengenal diri sendiri. Terus kalau bukan diri sendiri yang ditolong, gimana mau nolong makhluk lain? Diri sendiri aja nggak mau ditolong, kan begitu. Nah, dengan menolong diri sendiri, otomatis dia juga menolong, punya tekad untuk menolong orang lain. Kenapa? Diri sendiri sudah bermanfaat. Oh, ini bagus. Oh, saya bisa begini. Maka baru bikin keinginan untuk menolong yang lain. Yang kedua adalah ceci liwe ketu. Oh, maksudnya karakternya adalah sendiri itu paling terakhir, orang lain itu duluan. Dia semangat mendahulukan orang lain. Lalu kemudian orang lain ini kita bantu bersama dengan diri kita sendiri. Nah, ini konsep nomor 2. Dengan demikian mengembangkan bodi kita, semua bodhisattva, baik yang dilahirkan dengan badan ini untuk belajar, atau yang sudah dilahirkan dengan tidak berbentuk atau tidak ada badan. Bagaimana bisa disebut sebagai cara atau disebut sebagai dharma? Dharma kebenaran ini memiliki fondasi bahwa Mahayana merupakan salah satu daripada ajaran hati atau Sinlishe atau disebut sebagai psikologi. Dalam psikologi ini mempelajari tentang hati. Psikologi adalah mempelajari tentang bagaimana perjuangan hati. Nah, ya, Sinlishe itu psikolog, melihat pikiran, menganalisa pikiran, dan bagaimana bisa menganalisa semuanya menjadi kesannya benar atau kebenaran. Semua makhluk tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah, tapi karma yang bekerja pada semua makhluk mengikuti. Karma yang bekerja pada semua makhluk mengikuti. Maka yang humpa setiau itu buat para biku bahwa humpa mengeluarkan dharma adalah ajaran rumah tangga, aliran rumah tangga. Humpa menjauh di semua seye bahwa memberikan manfaat bagi semua makhluk adalah pekerjaan. Ya. Bagian selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana memiliki cinta kasih yang besar bagi seorang bodhisattva. Bodhisattva ini adalah orang yang tercerahkan atau bodhi, atau berusaha aware, sadar. Apa yang sadar? Dari buka mata, bodhisattva itu sudah mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Aduh, kasihan banget ya, malu-malu perang atau mereka bencana, lalu
dipikirkan bagaimana caranya menolong mereka. Bagi yang tidak bisa, ya udah bacain sutra. Untuk apa bacain sutra? Biar bisa menolong dirinya sendiri sebelum kita disutrain orang lain atau dibacain oleh orang lain. Ada yang memiliki pekerjaan besar yang disebut dengan fasin. Fasin adalah keikhlasan. Fasin adalah fata cemsit, bahwa seseorang harus punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat inilah akan membuat bahwa kita akan berkembang ke bodi kita akan berkembang. Mengenai tekad ini, yang pertama adalah fabutisin. Fabutisin disebut sebagai fasin atau kerelaan. Fabutisin adalah pengembangan bodi kita. Apa yang dikembangkan? Bodi. Apa yang dikembangkan? Cita, pikiran. Jadi pikiran yang penuh kesadaran, pikiran yang penuh dengan pencerahan. Kita harus tahu bahwa kita harus berjalan di jalan Buddha. Maka daripada itu hati dan pikiran kita pertama-tama mengatakan saya akan berjalan di jalan kebenaran atau berjalan di jalan kebodohan. Nah, begitu. Yang kedua, yang pertama itu kompetisi. Di dalam sutra dikatakan, sesama ikeren kompetisi. Kalau satu dunia ini mengembangkan satu orang aja lahir yang berkembang bodi citanya, maka Chudo iwe jengfo tercungce, maka bertambahlah satu lagi bibit daripada orang yang menjalani kemudahan. Jadi kalau ada orang yang mau mengembangkan bodi cita, maka dikatakan kembangin dulu kerelaan. Ketika kita mengembangkan kerelaan, kita bisa mencapai kemudahan tanpa mimpi. Belajar Buddha Dharma tapi tidak mau mengembangkan bodi kita, seperti di sawah petani atau ada sumur di sawah tapi nggak ada yang mau nimba. Jadi ada di sawah tapi nggak mau nimba, airnya ada tapi nggak ada yang mau nimba. Itu perumpamaan. Bodi kita adalah suatu kekuatan yang dimiliki oleh manusia untuk menyadarkan kebodiannya. Apakah bodi kita itu ada di pohon, di setik, atau di mana? Ya tentunya namanya cita dalam pikiran. Apa bedanya pikiran biasa, pikiran yang penuh dengan kebudayaan, dan pikiran yang sudah tidak ada lagi keakuan? Pikiran yang sudah tidak ada lagi keakuan, dia hanya memikirkan kepentingan orang banyak, dia hanya memikirkan orang lain. Artinya hari ini dia menderita, tapi dia masih bisa berbahagia ketika menolong orang lain atau mengajar orang lain tanpa harus dia membuang energi yang berlebihan. Di dalam Huayan Qing dikatakan, Wang Se Budisin, sekali Anda melupakan bodi kita, Xiu Ju Sanfa, Anda terus melaksanakan ajaran kebenaran, semi kuye, memotong segala bodi kita, lalu kemudian mengembangkan semua kebajikan, disebut sebagai jalan yang besar. Bodhisattva tidak akan pernah melupakan tekad awal atau mulai kita pikiran. Jadi seorang bodhisattva ketika dia sudah mau memutuskan untuk menjadi Buddha, dia harus punya tekad awal. Tekad itu tidak akan pernah dilupakan, dan tekad itu harus selalu diulang sampai akhirnya banyak para master yang melihat, oh caranya supaya punya body kayak gini, tinggal mengulang sama sutra. Lalu ada lagi yang mengatakan, oh ternyata ukuran segini pas. Akhirnya dia mencetak, bisa cetak kain, cetak hode, cetak apa, ya pokoknya semua
artinya untuk mengembangkan body kita ya. Ngerti nggak sih ngomong apa? Kayak diam-diam aja, nggak ngerti ya? Saya ngantuk. Nggak ngerti, nggak paham tadi ngomong apa? Nggak ya? Oh, jadi tolong diputar ulangkan video ya. Nah, yang pertama adalah mengembangkan body kita. Yang kedua adalah mengembangkan cita kasih. Jadi mengembangkan body kita itu harus mutlak tidak boleh lupa pada tekad awal. Apa itu tekad awal? Ketika Anda sudah mau menjadi bodhisattva, di situ ada tekad pertama. Kenapa Anda menjadi bodhisattva? Oh, saya menjadi bodhisattva karena saya mau menolong banyak makhluk, atau sebenarnya saya mau menolong diri saya sendiri. Jadi tanya lagi tekad awalnya apa? Kalau Anda mau menolong diri sendiri berarti belum disebut sebagai bodhisattva. Sudah mau disebut sebagai bodhisattva dan mengatakan saya mau menolong makhluk lain, itu pun belum tentu bodhisattva. Karena dengan berkata saya mau menolong makhluk lain atau saya mau menolong orang lain, baru mau, belum ada praktek, belum ada strateginya. Gimana caranya menolong makhluk lain? Oh, ternyata sini nomor 2 disebut sebagai mengembangkan hati yang penuh welas asih. Apa hati yang penuh welas asih? Yaitu hati bodhisattva yang memiliki cinta kasih. Siapa yang terkenal dengan cinta kasihnya atau welas asihnya? Siapa? Bodhisattva mana? Kuan Yin Pusat. Oleh karena itu Kuan Yin Pusat terkenal dengan Fa Ta Pei Sin. Fa Ta Pei Sin, arti yang sangat besar sekali tanpa batas. Ta Pei artinya maha karuna, Sin artinya hati. Nah, disitulah kita dengan melihat kelebihan dan kekurangan diri kita, lalu ditambahkan dengan konsep cinta kasih, kita mau berubah dan mengatakan bahwa saya ingin semua makhluk berbahagia. Kalau cuma ngomong doang, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Bisa nggak semua makhluk berbahagia? Saya ngomong gini, semoga semua makhluk berbahagia. Anda bahagia nggak? Hah? Enggak. Jadi Anda bukan makhluk. Saya mengharapkan Anda bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kok nggak bahagia? Kenapa? Cuma ada mulut, belum ada hati, getarannya belum nyampe. Maka kalau ada orang bilang sampai serta boni kata semoga semua makhluk berbahagia, kadang-kadang jadi biasa aja. Kenapa? Kurang digetarkan. Jawab, semoga bahagia. Bahagia. Nah, kalau begitu bahagia nggak? Bahagia. Kecerahan, kan? Nah, jadi dikatakan cinta kasih itu adalah fondasi dasar untuk menyatakan bahwa semua makhluk adalah bagian dari keluarga kita. Bahwa semua makhluk memiliki penderitaan. Semua makhluk, tidak ada yang mau menderita. Semua makhluk ingin kemerdekaan. Semua makhluk tidak ada yang mau terlahir sebagai ma, niu. Ma itu kuda, niu itu sapi. Artinya kenapa nggak ada yang mau jadi kuda dan sapi? Kuda dan sapi itu tidak pernah berhenti bekerja. Kalau kuda jalan terus sebelum kakinya patah. Jadi sapi kerja terus sebelum panen tiba. Gitu. Ya. Tanpa ada tekad, maka semua makhluk itu tidak akan mungkin bisa meninggalkan penderitaannya. Tapi dengan kekuatan tekad, semua makhluk itu bisa menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri dan orang lain, bahkan bisa memperoleh kebahagiaan. Kenapa bahagia? Karena cinta kasihnya luar biasa. Jadi yang pertama adalah relaan atau fakutisin, pengembangan bodhicitta. Namanya fakutisin, disingkatnya jadi fasin. Bahasa Indonesia rela, ikhlas, tulus. Jadi bodhicitta itu akan berkembang kalau Anda rela, ikhlas, dan tulus. Tapi kalau terpaksa atau tidak nyaman atau tidak plong, maka Anda nggak disebut dengan fasin.
Kenapa Anda mau jadi volunteer di wihara? Karena saya rela, karena saya tulus. Maka Anda mau jadi volunteer di wihara, maka dapat punta, dapat kebajikan. Tapi kalau saya dipaksa disuruh, ya nggak ada punta. Kenapa mau ikut dhamma kelas? Dipaksa, dia absen. Berarti Anda tidak akan memperoleh manfaat. Kenapa? Karena terpaksa. Tapi kalau memang dengan kesadaran sendiri, saya mau belajar, saya mau datang. Oh, baru saya akan memperoleh manfaat. Atau saya mau nikah, gitu ya, ada manfaat. Kita kalau udah nikah, hilang. Jadi murid-murid dhamma kelas kita dulu tuh udah menikah hilang, bikin dhamma sendiri, anaknya namanya dhamma. Yang ketiga adalah Fampiansit, membiasakan dan mengembangkan hati jiwa yang biasa itu memudahkan, bukan mempersulit. Jadi konsep bodhisattva yang pertama adalah kerelaan, ketulusan, keikhlasan. Yang kedua adalah cinta kasih. Yang ketiga adalah fampian, memberikan kemudahan, jangan mempersulit. Ada yang mudah malah diambil yang sulit. Ada jalan tol, pilih jalan tikus, kapan nyampenya? Jalan rusak lagi. Nah, ini dia. Fampiansin adalah kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh para bodhisattva. Sesefatasin apa? Yaitu cahaya tanpa batas. Bahwa semua makhluk memiliki akar yang tidak sama, dan semua makhluk memiliki penderitaan yang juga tidak sama. Maka daripada itu, untuk memudahkan semua makhluk menerima hukuman, mendapatkan kebahagiaan, dibuatlah bahwa Kuangsin Pampian memberikan ajaran-ajaran tentang kemudahan. Buddha terhadap murid-muridnya, coba kali disuruh bilang, aku ini jadi Buddha karena 6 tahun sengsara loh. Tidak makan, tidak minum sampai tulang, sehingga nembus ke kulit, nembus ke tulang belakang. Kalau Sang Buddha menyuruh kita semua mengikuti jalur beliau menjadi Buddha. Yuk, 6 tahun sengsara puasa dia. Beralasan nggak? Ini kita mikir logika ya. Karena Buddha bertapa 6 tahun lamanya dan melatih diri sampai ekstrim, maka dia jadi Buddha. Nah, kalau tidak bertapa 6 tahun, maka beliau tidak akan jadi Buddha. Apakah kebudahan Buddha itu didapatkan karena menyiksa diri selama 6 tahun? Jadi kalau Buddha katakan, yuk kita puasa 6 tahun sampai menderita, kalian mau mengikutinya? Berarti bukan murid Buddha. Buddha tahu akar daripada semua makhluk nggak sama. Ada yang rajin, ada yang malas, harus dipecut, ada yang nggak mau ngapa-ngapain, kerjanya ngegerecokin doang, ada yang iri hati doang. Maka Buddha memberikan siapapun yang mau menggunakan Buddha Dharma untuk menjalankan dalam kehidupannya, maka Sang Buddha memberikan kemudahan-kemudahan. Buddha selalu memberikan pengajaran yang rutin kepada semua makhluk, pendek kan? Tidak ada yang panjang-panjang. Maka lihat dalam semua sutta, Samyutta Nikaya, bagian sutta pendek. Itu khotbah Buddha ketika pindah patah, ketemu sama Jessica, jangan berpunya. Saya tahu kamu jahatnya. Pencerahan. Udah, satu kalimat. Dia bilang, ayo. Pencerahan. Akhirnya Buddha tidak pernah memberikan nasihat yang panjang-panjang, cukup pendek, jelas. Bahkan kepada Mahakasyapa, dia cukup pegang teratai. Murid yang lain nggak ngerti, tapi Mahakasyapa menembus. Bahwa
Bodhisattva menjalankan 4 dharma. Yang pertama adalah dana paramita. Dana ini bukan melulu materi, tapi tenaga, barang, benda, jubah atau apapun. Ya, yang penting Anda rela melepaskan penderitaan makhluk lain. Yang ketiga adalah Soi itu gerakan atau mudra. Ternyata mudra aja bisa menolong. Makanya beberapa wira-wira besar bikin budaya sendiri. Kalau ini udah tahun ini pemangsan, kalau ini pakusan, gitu ya. Kalau ini aja tadi oke. Ini adalah kemudahan sehingga orang-orang bisa lebih mudah lagi dalam belajar dharma. Nah, terus memberikan manfaat. Dan yang terakhir bersama-sama. Jadi konsep daripada Bodhisattva adalah mari kita bersama-sama. Tidak ada kamu, tidak ada aku, tidak ada kepala, tidak ada buntut. Mari jalan sama-sama. Nah, begitu ya. Ini kelaparan apa ngantuk ya? Dulu ya, promosi ya. Beda. Langsung sesuai otak nggak mau kudu kepet-kepet. Pusat kesing atau singhe. Jadi ini adalah karakteristik Bodhisattva, sifat karakter yang dimiliki oleh Bodhisattva. Nansing Wata Changsin Chu Tu Yung Shen. Bodhisattva itu bisa melatih ketika susah bersabar, dia bisa sabar. Terus juga susah melakukannya, action dia bisa melakukannya. Mengembangkan Mahayana punya bodhicitta, besaran hati untuk menolong semua makhluk. Nah, karakter daripada semua bodhisattva besar adalah luar biasa karena didasari pada hal yang paling positif. Yang paling penting adalah Sepei. Sepei artinya maha maitri dan maha karuna. Setape maha. Kalau sepei doang adalah maitri karuna. Kenapa? Maitri karuna mutlak. Ketika seorang tidak punya cinta kasih, dia akan menjadi hijau. Ketika seorang akan menjadi hijau, dia tidak akan menghargai orang lain. Ketika dia tidak menghargai orang lain, maka saat mau meninggal, dia merindukan kenangan dengan orang lain. Kenapa? Saya udah ngalamin di ruang operasi sendirian, pingsan, begitu pingsan disadari sendirian, nunggu 2 jam nanti telepon, ini gue udah mati atau belum, gitu kan? Ternyata nggak enak. Enakan kamar sendiri. Ada yang disebut dengan orang tua. Orang tua memiliki kendaraan yang sangat besar. Bagaikan cinta kasih seorang ibu atau ayah melindungi anak tunggalnya. Nah, ini adalah praktek karakter basic daripada Bodhisattva, yaitu cinta kasih. Ini mutlak harus dipenuhi oleh semua bodhisattva, karena kalau tidak dipenuhi ini, maka dia tidak akan memiliki hati dan jiwa yang maha atau besar. Bagaimana seorang melihat tetangganya sedih, tetangganya menderita, dia bisa sorak-sorak kariangan, dia bisa melupakan. Ada orang baru lagi mau belajar pengertian, bingung balik kemana, nggak ada yang bantuin, besok mau datang lagi. Tapi ada yang bilang ketika dia kesulitan untuk melihat di mana, ada yang nonton dia, wah happy ya, ternyata ramah ya, ternyata mau dituntun ya, gitu. Tapi ini berat banget kan? Ngantuk, ya. Jadi kita bisa perhatikan.
menolong atau tuh Chungsen ini bukan anak-anak tai ayam. Jadi ketika kita menyatakan bahwa si ta'in yen, kita mengikuti berdasarkan jodohnya tiba, maka saya mengikuti. Kalau nggak bisa. Jadi menolong makhluk itu jangan tunggu-tungguan. Tolonglah dengan cinta kasih segera. Semangat daripada kemudahan pampir atau sentuh pampir atau pampir sentuh adalah artinya kemudahan untuk menciptakan barang sulap dari yang nggak ada menjadi ada. Ini adalah kemudahan. Coba contoh. Kalau nggak ada yang ngasih makanan di sini, pada mau datang nggak? Oh datang. Kalau nggak ada yang memberikan minuman di sini, pada mau minum nggak? Oh nanti, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian bahwa ada atau tidak ada makhluk yang mau ditolong, kita tetap ada. Bodhisattva itu tetap punya semangat. Bodhisattva itu selalu ingin tampil di depan. Ketika ada makhluk yang menderita, saya tidak. Ketika ada orang yang membutuhkan, saya maju. Ketika ada bencana, saya kabur duluan. Kadang-kadang bisa tinggal di istana naga, kadang-kadang bisa tinggal di hutan, kadang-kadang bisa tinggal di gubuk, kadang-kadang cuma bisa di lapangan rumput. Nah, banyak banget perwujudan daripada konsep pusat. Dikatakan bahwa ada 32 tanda kagungan Buddha, tapi tanda yang paling unik adalah salah satunya hatinya penuh cinta kasih. Jadi kelihatannya dadanya seperti dada singa, lapang dan besar. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang sering ngurut-ngurut dada, ya kan? Kenapa? Banyak capeknya dadanya. Masih urut gitu kan? Capek hati kan? Nah. Bagaimana bisa menolong syukucunan, menolong semua makhluk? Bagaimana bisa memiliki jodoh, melintaskan semua makhluk dengan kepandaiannya? Bodhisattva udah tahu trek mana yang bisa ditempuh dengan aman. Paling susah itu kalau lagi ombak tinggi. Ketika ombak tinggi, Bodhisattva tidak melawan ombak, tapi mengikuti ombak, naik di atas ombak. Gerakannya lentur dan pelan, sehingga ditahan sama air, kesannya jadi kayak melayang. Kita di sini ada ruangan, saya juga mau melayang dong, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya supaya mau melayang? Gimana? Bisa melayang? Nggak bisa. Maka jadikan dia jadi layang-layang. Melayang di sini artinya bahwa kita ini harus bisa melihat saya ini arahnya kemana. Ada yang ditiup angin sesuai dengan arah angin. Ada yang melawan arah angin. Ada yang dia nggak minta, tiba-tiba dia dapat. Matahari ada di mana? Matahari ada di mana? Di mana matahari? Hah? Di mall. Matahari ada di mana? Di timur. Kalau pagi, kalau siang di atas. Kalau sore, kalau malam, di mana matahari? Matahari ada di orbitnya. Ya. Orbit matahari tidak berubah. Yang berubah adalah yang mengelilingi matahari. Memang matahari juga berputar. Iya, sangat lama sekali. Ketika kita tahu bahwa matahari ini berputar, berarti ada pagi, ada siang, ada sore. Karena perputaran bumi mengelilingi matahari. Tapi dilihat matahari yang bergerak, saya tidak bergerak.
Buktinya apa saya bergerak? Jadi bumi mana yang bergerak? Yang jalan bumi atau matahari? Ada permen nggak? Nggak ada. Dong. Matahari bergerak, kesannya dia jalan. Pikiran kita bergerak nggak? Oh, dari mana? Pikiran bergerak dari mana? Emang kalian mengamati pikiran? Emang otaknya jalan-jalan? Atau kadang-kadang dibilang nggak ada otak? Karena bergerak. Kan pikiran bergerak. Jadi bisa di kepala, bisa di dengkul, kayak bilang otak dengkul gitu. Pikiran bergerak nggak? Gerak kemana? Jadi semua yang dikatakan adalah fata morgana. Oleh karena bumi ini bergerak, kok kita diem aja, kita nggak bergerak. Padahal dia terus bergerak. Kuku Anda bertambah apa enggak? Tambah panjang apa enggak kuku? Geraknya dari ujungnya apa dari dalamnya? Kok nggak sakit? Coba sini saya cabut kukunya. Tarik pegang. Sakit nggak? Kok dia nggak sakit di dalam? Dalam tumbuh keluar. Bukan dari ujung. Dulu saya pikir kuku itu temunya dari ujung kuku. Nama panjang. Rambut dari ujung rambut apa dari akar? Tahu dari mana? Ya tahu lah, orang suka nyemir, lama-lama putihnya keluar lagi, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya semua tumbuhnya dari akar. Akar kebijaksanaan tumbuhnya dari mana? Dari masalah. Jadi karena ada masalah, maka ada kebijaksanaan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kebijaksanaan. Jadi kita perlu masalah nggak? Maka daripada itu banyak-banyak cari masalah. Supaya bijak. Nah, begitu kan? Jadi setuju adanya nibbana. Setuju? Karena nibbana adalah akhir daripada duka. Jadi kita butuh duka. Banyak-banyak cari duka. Ya. Jadi jangan komplain. Kan ada duka, maka ada jalan untuk menyiapkan duka, ada lenyapnya duka dan tercapai dalam nibbana, betul? Jadi carilah duka. Jadi di mana? Ya, di rumah duka. Kan hidup begitu, benar nggak? Kalau di rumah duka itu duka, salah itu juga salah kaprah. Orang meninggal duka, karena jelas-jelas orang lahir apa? Suka apa duka? Suka. Orang lahir suka apa duka? Suka. Orang mati? Orang mati suka. Itu namanya ngatain orang. Orang mati suka apa duka? Duka. Benar. Padahal nyatanya kematian adalah awal dari kelahiran. Kembali saat itu ada mati, saat itu ada lahir. Jadi harusnya kita berduka apa bersuka. Ketika ada kelahiran, selamat berduka cita. Lahir ya, selamat berduka cita. Meninggal ya, selamat sukacita. Benar apa enggak? Itu benar. Karena kamu lahir ada duka, penderitaan sepanjang masa sampai dia mati. Ketika dia mati, dia akan lahir kembali. Suka, happy. Kalau dibalik, tak mungkin orang. Terus apa lagi ya kata-kata yang lucu gitu? Terima kasih, ya. Jadi terima dulu apa kasih? Nah, orang judulnya terima kasih. Ya, terima duluan baru kasih, benar nggak? Ya, terima kasih.
Jadi orang yang ngucapin terima kasih itu yang ngasih apa yang terima? Gimana sih lu? Terima kasih. Yang ngucapin terima kasih yang mana? Ada terima dulu bantuan atau apa gitu. Terus? Kasihnya ucapan doang. Jadi dia punya apa nggak punya? Kan dia terima, terus dikasih lagi. Jadi sebenarnya dia punya apa nggak punya? Punya nggak punya? Oh, dia punya nggak punya. Nah ini terima kasih. Jadi orang yang ngucapin terima kasih itu yang terima apa yang ngasih? Yang terima itu. Yang terima. Yang setelah dikasih itu. Jadi kita kalau menerima barang, kita ngucapin terima kasih. Iya dong. Jadi kalau kita menerima barang, harusnya terima aja. Jangan terima kasih. Terima kasih. Ya nol nggak terima apa-apa. Kalau terima ya terima aja. Kalau mau ngasih ngasih aja itu. Ya nggak? Ya. Terima kasih. Yang terima kasih itu yang memberi apa yang menerima? Harusnya yang memberi. Kenapa? Sia-sia nih. Terima kasih. Kenapa? Saya udah kasih. Jadi ketika orang memberikan harusnya dia ngomong, nih terima kasih. Ya dong, benar nggak? Pakai apa? Coba dikit, jangan terlalu dengkul ya. Ini terima kasih. Jadi yang mengucapkan terima kasih itu siapa? Yang ngasih kan? Nah itu yang butuh dikasihani. Oke, jadi udah ngerti ya? Banyak salah paham. Nah, terus apa lagi? Cinta kasih. Cintanya dikasih nggak? Cinta kasih. Jadi cintanya dikasih nggak? Berarti cintanya hilang nggak? Hilang. Jadi sesungguhnya orang yang mempraktekkan cinta kasih, dia kagak punya cinta. Benar nggak? Kan cintanya dikasih. Gimana sih? Cinta kasih. Berarti dia punya cinta nggak? Punya dong. Kalau nggak kasih apaan? Gimana sih? Ini cinta. Punya nggak dia? Kasih. Benar nggak? Jadi cintanya dikasih. Jadi punya nggak? Sekarang nggak punya, karena sudah dikasih. Makanya jadi kasihan deh lu gitu ya. Cinta itu harus diberikan, baru namanya cinta kasih. Kalau cinta tidak diberikan, hanya cinta sendiri atau self-centeredness atau self-love, cinta pribadi. Nah bedanya, ini punyaku, milikku, harta bendaku, semuanya aku dan aku. Nah, tidak boleh dia memilikinya. Jadi kita memberikan apa yang kita lepaskan, apakah kita kehilangan? Contoh nyata, Anda beri kue ke tetangga, itu tetangga tahu diri nggak? Anda kasih kue ke tetangga, itu tetangga tahu diri nggak? Jadinya taunya gimana? Balik lagi kasihkan kue. Jadi sesungguhnya kasihan kan? Nah kasihan itu habis. Jadi sebenarnya ketika kita memberi kita nggak kekurangan. Kenapa? Kita sudah melepas. Saat kita melepas, orang lain kok bisa ya, nggak enak hati ya. Iya kan? Kan kebanyakan orang itu butuh pancingan. Jadi mancing dulu, dapat ikan gitu. Dikasih cacing dapat ikan. Ketika kita memberi, ada yang memberi balik kepada kita. Kita nggak pernah memberi, sudah tahu dia pelit. Jadi proses pemberian dengan tulus sesungguhnya dia tidak akan kekurangan. Karena contohnya apa? Saya senyumin kamu senyumin saya lagi nggak? Kenapa? Anda terhipnotis. Ya kalau saya nyutekin kamu nyutek lagi nggak? Apa dia? Itu timbal balik. Jadi timbalnya di mana, baliknya di mana? Nah, pusing ya. Makanya
Bermainlah dengan kata-kata. Komuni kata. Oke. Jadi jagalah otak Anda supaya dipakai. Kalau nggak kepake. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sampai lupa tuh lagi ngantuk. Jam berapa? 24 Hah? 20.43 Su. 20.43. 17 menit lagi. Oh, 24.3 punya kamu. 20 Oh, 20. 20 itu juga apa? Bilang. Itu 20 tuh. Tiga. Nomor pun. Langsung sini. 24.3. Apa ya answer sih? Ah, Nice, man. answer Jangan lah. dipasang. Kita tenang. Bagaimana penampakan daripada bodhisattva? Yang pertama, dalam ajaran agama Buddha dikatakan bahwa semua orang itu butuh penampakan. Semua agama, ya tepatnya semua agama itu butuh penampakan. Karena orang itu harus ada visual dulu. Kalau tidak ada penampakan, nggak punya keyakinan. Benar nggak begitu? Ada dasarnya begitu. Dia lihat pohon besar, pohonnya gede banget. Wah, pohon kecil, pohon gede, pohon kecil, pohon gede. Wah, berarti punya kekuatan yang gede nih, ya kan? Nah, energinya besar. Emang benar, energinya akan besar. Semakin besar pohonnya, semakin besar energinya. Jadi kalau kita pengen punya energi yang besar, pohonnya harus gede nggak? Pohon apa? Pohon beringin. Kita. Lu beringin, boy. Kita kalau mau punya apa tadi yang besar? Energi yang besar harus punya pohon besar. Pohon apa dalam diri kita? Pohon apa? Dalam diri kita ada pohon. Ada pohon nggak? Nggak tahu? Hah? Pohon cinta kasih. Nanamnya di mana? Nah, di hati. Berarti hatinya bulukan. Pohon apa dalam diri? Definisi pohon ini karena dia sudah lengkap. Pohon punya akar. Akar menyerap. Artinya kita selalu belajar, selalu menyerap, selalu mencari, selalu berkembang, menguatkan karakter dari pohon. Batang itu besar. Batang itu kokoh, dari kokoh, manfaatnya banyak. Dari batang bisa buat macam-macam. Tapi juga harus punya daun, dahan, ranting dan segala macam. Kalau kita mau akar, fondasi manusia harus kuat nggak? Apa akar dan fondasi manusia? Hah? Pikirannya? Pikiran. Akar di bawah apa di atas? Kalau akarnya ada di pikiran, kaki injak bumi, bumi injak kaki gitu. Nah, akarnya di mana? Di bawah ada di mana? Kaki. Jadi harus belajar kuda. Jadi kakinya kokoh dan kuat. Akarnya di mana manusia? Di jalannya benar. Nama jalannya apa? Akar. Di mana akar? Coba akar. Akar kehidupan ada di mana? Susah amat sih. Akar. Akar kehidupan di mana? Hati. Di peti. Hati. Di mati. Di hati. Di api. Wah, apa sih lo? Di hati. Oh, di mana? Akar kehidupan itu di hati dan Ini pikiran. Di kau kan?
Bukan. Adanya sih. Oh iya. Jadi itu lagi kemana? Ada di hati Dan pikiran. dan pikiran. Pikiran di kepala. Akar kehidupan ada di mana? Dari mana dulu baru bisa hidup? Hah? Karma. Terus? Akar kehidupan, coba pikirin akar kehidupan nih hidup. Akarnya di mana? Ya ampun. Pohon. Akarnya di mana? Di bawah kan? Hidup. Akarnya di mana? Kan bingung kan? Suka bingung manusia. Hidup akarnya di mana? Aduh, lama banget sih. Habis waktu saya. Di mana akarnya? Kehidupan. Akar itu ngapain kerjanya? Menyerap. Nyerap apa? Makanan. Apa yang nyerap makanan? Hah? Usus. Usus nyerap makanan. Pikiran. Ayo, apa yang menyerap makanan? Usus. Mulut. Mulut dulu ya. Tangan dulu dong. Gimana makanan mesti nyampe mulut? Tangan dong. Ada makanan masuk ke mulut. Dari mulut ke mana? Rongkongan. Tenggorokan. Apa tenggorokan? Rongkongan. Oh, bukan tenggorokan. Kita kesedak itu namanya. Terus masuk ke mana? Ke lambung. Terus dari lambung ke mana? Usus ke mana? Buang ke mana buang? Toilet. Ke tanah. Ke tanah ya. Nah, jadi makanan prosesnya begitu ya. Jadi akarnya gimana? Bingung kan? Ya nggak usah bingung-bingung. Nggak usah bingung-bingung. Akar kehidupan adalah Kehidupan. Akar kehidupan adalah kehidupan. Batang kehidupan adalah kehidupan. Daun kehidupan adalah kehidupan. Karena kehidupan tidak punya akar. Kehidupan itu Tunggal. apa? Lahir kan? Lahir di mana? Kehidupan nggak punya akar. Dari kehidupan dia adalah pusat daripada sesuatunya. Hidup. Ketika kita hidup baru kita punya akar. Akar kejahatan namanya dosa dan moral. Akar kebaikan adalah dimanapun sumber kebaikan. Akar apa lagi? Akar rambut ada di mana? Dari pori rambut. Akar jenggot di mana? Ya namanya kehidupan itu seng itu berarti munculnya itu ya berarti itu akarnya. Di mana akar kehidupan? Nanyalah. Katanya kehidupan nggak punya akar. Di mana akar kehidupan? Seng itu lahir itu di mana? Iya, jadi akar kehidupanmu di mana? Kandungan monyet. Kandungan siapa? Ibu. Berarti akar kehidupan kita ya ibu. Tanpa ibu tidak ada bapak mengandung. Kalau nggak ada bapak, ibu bisa mengandung. Jadi akarnya dari ibu apa dari bapak? Maka orang tua adalah akar kehidupan. Dengan merawat orang tua, berarti akar kehidupanmu besar nggak? Besar. Hidupmu akan subur. Hidup akan lancar.
Kuncinya, kenapa orang sukses pada ternyata dia berbakti pada kehidupan? Kenapa? Siapa yang memberikan kehidupan? Orang tua. Karena ada orang tua, akar yang bersumber daripada cinta, kasih, dan kasih sayang. Maka dia yang merawat akar kehidupannya, ada dia merawat orang tuanya, maka dia akan berbahagia. Maka bodhisattva selalu menempatkan orang tua di aturan paling pertama. Ibu para Buddha, ibu bumi, masalah ibu kebijaksanaan, itu adalah akar yang melahirkan. Kenapa? Karena cuma ibu yang melahirkan. Tapi yang nanam saham siapa? Ayah. Tapi ayah tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, ayah meneruskan. Maka dikatakan jadi bodhisattva adalah memiliki kungfu atau memiliki keyakinan yang tidak sama atau memiliki spesialisasi yang tidak sama karena akarnya tidak sama. Ada yang lahir dari rahim kebijaksanaan, ada yang lahir dari rahim kegigihan atau semangat, ada yang lahir dari rahim cinta kasih, ada yang lahir dari rahim tekad. Maka semua bodhisattva memiliki tidak sama, skillnya tidak sama, karena akarnya tidak sama. Ketika kita memiliki satu tekad awal, saya ingin apa, maka itu adalah tekad awal. Gimana cara menggarap? Menggarap, kalau kita bilang menggarap, tadi udah ngomongin akar ya, udah ada akar ya. Garapnya gimana? Garapnya gimana? Harus punya apa dulu? Ladang. Makanya ada bilang ladang kebajikan. Di mana ladangnya berada? Di mana ladang berada? Di bumi. Di surga ada nggak? Di neraka ada nggak ladang? Ladang kebajikan adalah tempat kita menanam kebaikan. Tempat kita menanam kebaikan ada banyak jenisnya. Dikatakan bahwa semua bodhisattva memiliki berbagai jenis ladang untuk menanam kebaikan. Yang pertama disebut One City, ladang kebahagiaan. Di mana ketika bodhisattva menggarap ladang kebahagiaan, maka semua yang ada di atas situ akan bahagia. Yang kedua adalah Likoti, meninggalkan kotoran. Ladang meninggalkan kotoran. Apa maksudnya? Bodhisattva ini kerjanya memberantas kotoran, hama-hama dan segala macam sampah. Ada yang Fakti, tanah yang selalu bercahaya. Tugasnya bodhisattva di sini adalah selalu memberikan cahaya. Terus ada yang disebut Yadwaiti, asap kebijaksanaan. Jadi ladang asap kebijaksanaan. Apa yang digarap di situ? Ya akar-akar kebijaksanaan. Hingga nanti pohon yang tumbuh di situ adalah pohon kebijaksanaan. Ada juga yang disebut kesuksesan atau kejayaan. Ladang kesuksesan. Di mana ladang kesuksesan? Ketika kita menggarap donasi, ketika menggarap hati yang bisa melepas, makanya pasti akan sukses. Ada ladang yang kelihatan di depan, tak kelihatan di belakang. Ada yang makin jauh, ladang yang makin jauh makin kelihatan. Ada ladang yang tidak bergerak. Ada ladang yang memiliki kebijaksanaan yang sangat baik. Ada ladang lautan dharma. Ini adalah 10 ladang yang berbeda. Ladang kebajikan ini punya pengertian masing-masing tidak sama. Nah, nanti kita akan bahas ladang-ladang ini apa aja, akar-akar ini apa aja. Yang jelas Anda sudah sering mengenal Satparamita. Satparamita adalah perbuatan. Satparamita adalah action. Ditanam di mana? Di ladang. Akarnya dari mana? Akarnya semua bersumber pada ibu. Ibu yang mana? Ibu kebijaksanaan, ibu kebaikan, ibu bumi. Bersyukur menerima kehidupan. Maka daripada itu para bodhisattva akan selalu hidupnya menderita.
Enggak ada bodhisattva yang hidupnya tidak menderita. Coba. Jadi kalau kita katakan bahwa bodhisattva hidupnya menderita, kenapa? Ya karena dia rela menanggung penderitaan makhluk lain. Jadi kalau kita tahu bodhisattva hidup menderita, lalu kemudian Anda ini menderita, Anda bodhisattva bukan? Iya. Jadi siap-siaplah hidup penuh penderitaan. Karena dengan belajar menderita, bodhisattva belajar merasakan. Dengan mengembangkan rasa, maka kita akan memiliki hati yang besar. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau Anda tidak mau ditinggalkan, jangan meninggalkan. Kesetiaan, pasangan, nikah, habis ditinggalin kenapa? Ya udah sendiri setia, ditinggal-tinggal terus. Nah, kalau Anda tidak mau bodoh, ya harus belajar, ya kan? Kalau nggak mau pedas, ya jangan pakai cabai, begitu kan? Jadi semua ini adalah belajar. Bagaimana belajar menderita untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang paling penting adalah bodhisattva menerima penderitaan bukan untuk menderita. Wow, keren. Terima kasih kami. Ya udah. Coba